Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya kembali lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 8 saham di sektor finance, terutama Big Bank. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, dan terakhir BTPS. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 0,961%. Harga 6.814, sempat naik sedikit tapi habis itu terkoreksi. Tapi kalau dilihat dari transaksi memang sangat kecil ya, cuman di 10,8 triliun sampai saat ini. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG kelihatan memang seller masih kuat dari atas. Kenapa? Setiap IHSG itu mencoba rebound selalu ada aksi jual ya, seller muncul di area-area resisten ini. Kan ini ada resisten di 6.940 sampai 6.950. Dicoba naik, gagal terus turun, dan sudah 6 hari IHSG turun. Jadi sangat berpeluang ya ke 6.800 sampai ya, karena di trading view ini nggak kelihatan gap. Ini ada gap di 6.740, 6.750 ya. Jadi ya ke arah situ lah ya, maksimal 6.800, 6.750 itu udah menurut saya loh ya, itu maksimalnya, dan akan konsolidasi setelah itu. Belum saatnya naik tinggi tapi akan konsolidasi dulu ya. Ini kan IHSG masih turun. Jadi belum ada indikasi juga untuk dia balik arah cepet naik, karena memang lagi downtrend. Udah positif downtrend. Kenapa? Karena udah membentuk 3 lower high dan lower low-nya ada 3 lebih bahkan ya. Jadi ya udah, itu downtrend. Beda cerita saat dia uptrend, lower low-nya cuma 1-2 aja habis itu naik lagi kan. Ini udah 3, 4 bahkan 5 lower low, jadi lebih sangat downtrend. Dan kalau dilihat dari weekly-nya, yang harusnya ya perkiraan saya waktu itu, kalau dia memang mau bagus, setengahnya aja tutup, dan ternyata nggak mampu naik minggu ini ya. Bahkan lebih dari harga penutupan minggu lalu juga nggak kuat. Ya udah, turun dulu ya. MACD-nya juga mengarah ke bawah, jadi dia akan uji 6.750 itu nutup gap mungkin ya. Sekitaran itu udah bertahan tuh. Itu kesempatan untuk koleksi saham-saham yang berkorelasi dengan IHSG ya. BBNI menurut saya juga sudah banyak turun dalam, itu menarik juga ya. Jadi seperti itu aja untuk minggu depan, masih arahnya turun tapi ya sudah sepertinya akan tetap ada pantulan, dan potensi minggu depan bisa jadi ada konsolidasi selama seminggu ke depan ya. Jadi dia ke arah bottom dulu ya, kita lihat, nggak tahu di mana bottomnya, apa di gapnya 6750 atau di 6.780 sampai 6.800. Itu nanti lihat dia naik turunnya di area mana, itu akan jadi area konsolidasi untuk IHSG. Jadi seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang ditutup terkoreksi cukup dalam 3,71% ke harga 8.425. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini cukup besar ya. BBNI ya, waktu itu saya bilang kalau mau bagus tutupnya di 8.800 dan ternyata turun. Ya 8.100 arah BBNI. Nggak ada lagi cerita kalau dari tren bawah seperti ini, tarik ya sekitaran 8.000 sampai 8.100 ya. Area ini akan diuji oleh BBNI. Jadi untuk BBNI ini tutup aja nih. Kita pakai tren yang dari bawah. Untuk BBNI arahnya ke 8.000 sampai 8.100 ya, itu peluang besar. Mau naik turun dia tetap arahnya 8.000 sampai 8.100, dan mungkin nggak maksimal toleransi nutup gapnya ini 7.780 ya, bisa lah ya. Ini maksimalnya menurut saya, cup and handle-nya ini toleransinya. Jadi mulai 8.100 sampai 7.800 itu bisa cicil aja. Dia bergerak ke arah ini. Dia akan membuat swing low-nya di area ini. Kemungkinan besar lah ya. Maksimalnya 7.780. Tapi bisa bertahan di 8.800 menguji trendline uptrend-nya ini. Jadi seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang ditutup terkoreksi tipis 0,79% ke harga 9.400. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ini sinyal kurang bagus, udah kelihatan. Jadi BMRI potensi turun, target 9.000. Jadi ini bisa false breakout ya. Dia sempat breakout 9.600, open gap up, tapi ini peluangnya tetap turun ya. Targetnya 9.000. Jadi wait and see aja dulu untuk BMRI. Kalaupun yang nyantol, mungkin ada yang beli di area pucuk, nggak masalah. Tinggal average down nanti di 9.000 sampai 8.800. Ke 8.600 mungkin nggak. Itu kemungkinan kecil ya. Apalagi ke 8.400 itu sangat kecil ya. Maksimal 8.400. Tapi kelihatannya ya di 8.800 ini udah ada pantulan area 8.800 sampai 9.000. Jadi untuk BMRI lebih ke wait and see aja. Seminggu ke depan juga menurut saya loh ya, peluangnya turun dulu.
Jadi tunggu aja di bawah untuk BMRI. Karena BMRI yang belum turun dalam ya, yang lainnya udah turun dalam tuh. BMRI bertahan karena memang masih diakumulasi sama asing. Tapi kemungkinan minggu depan turunnya untuk BMRI. Seperti itu untuk BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 4.270, terkoreksi 1,83%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI juga ya arahnya tetaplah 4.240. Saya juga ada beli kemarin waktu candle hijau nih di 4.400. Apa di hari 10 Oktober nih ya, saya beli minggu lalu kalau nggak salah. Ya saya pakai stop loss ya, karena gagal bertahan di atas 4.400 saya stop loss. Kemarin saya stop loss ya, nanti saya beli lagi. Kenapa saya cut loss daripada average down ya? Memang saya sukanya tuh cut loss ya daripada average down. Tapi nggak masalah juga, average down juga boleh. Jadi seperti itu ya. Untuk BBRI arahnya turun dulu. Jebol nggak 4.200 dengan ISG seperti ini? Mentok ya, mentok 4.000 mungkin itu maksimal ya, jadi turun 5% lagi, 6% ya nggak masalah. Itu maksimalnya penurunan BBRI. Jadi BBRI maksimal turun 4.000, dan kalaupun ternyata nggak ke 4.000 ya bisa sampai sini aja. Gapnya ini 4.150 untuk BBRI. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 8.250, terkoreksi 0,3%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BBCA kondisi seperti ini juga rawan. Tetap arahnya turun, targetnya 8.000, mungkin nggak ke 7.600 ya, itu maksimal ya. Kalau ke 7.400 kemungkinan kecil. Tarik aja nih ya, paling nutup gap paling atasnya ini aja, gap bawah nggak ada kan, jadi gap ini aja paling 7.600 itu. Dari harga sekarang cukup dalam juga, hampir 10% lah. Coba hitung ya, ideal aja lah ya, 7% itu ya masih wajar. Itu malah kesempatan beli atau average down kalau sampai ke 7.800. Tapi kemungkinan 8.000 ini bertahan mantul-mantul dikit. Tapi ya itu skenario terburuknya BBCA kalau terus turun 7.600 itu maksimal nutup gapnya ini. Kalau kita hitung dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, ya iya ini golden ratio-nya 0,618. Ya mungkin kalau misalnya 2 minggu ke depan sampai akhir Oktober dia turun ke area 7.600, baru konsolidasi sebulan November, baru mungkin Desember, Januari naik lagi. Jadi seperti itu untuk BBCA, peluangnya ya potensi turun dulu. Kalau dilihat candle weekly-nya juga volumenya nggak kuat ya naiknya. Ya kalau bisa tembus 8.400 minggu depan bagus. Tapi kalau nggak ya siap-siap. Apalagi nggak mampu melewati harga closing hari ini di 8.250. Ya udah siap-siap ke bawah 8.000 sampai kalaupun buruk-buruknya ya nutup gap di 7.600. Seperti itu untuk BBCA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.470. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kalau untuk BBTN ini kemungkinan konsolidasi aja ya. Tapi kalaupun buruk-buruknya ya melorot juga, keseret turun 1.400, 1.380. Ini maksimalnya. Ini ada pola bearish pennant. Kalau target turun, pas ya 1.380. Double topnya bisa hitung juga seperti ini. Karena dia gagal terus menembus neckline 1.500, bisa juga double top. Sama juga ya. 1.380 arah BBTN. Seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 3.000, terkoreksi 0,33%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BDMN saya rasa saatnya turun juga. Hati-hati. Memang dia tembus neckline resisten 2.900 ya, area ini ya 3.000, 2.900 tuh area yang harus diuji. Tapi kondisi seperti ini bisa false ya, peluang besar bisa turun. Jadi resiko tinggi jangan dulu lah. Kalau nekat ya silahkan aja ya, nggak ada yang larang. Kalau feelingnya kuat, ini uptrend nih pasti naik, ya udah beli aja. Yang penting punya trading plan. Ya, jadi untuk BDMN kalau saya rasa dengan candle weekly-nya ini memang volume besar ya. Ya, kalaupun harus koreksi minggu depan, kalau bisa nggak turun dari 2.900. Kalau dia turun dari 2.900 ya udah ke bawah lagi. Menguji neckline-nya ini sekitaran 2.700 nih ya. Sampai 2.750. Area ini akan diuji oleh BDMN. Ya bagus kalau dia membuat swing low-nya ke area ini dan konsolidasi sebelum naik lebih tinggi. Ya bisa jadi seperti itu. Turun 10% berarti dia harus ya dari harga sekarang. Jadi wait and see aja dulu lah untuk BDMN, walaupun sentimen ada story-nya ya mau merger dengan grup Panin. Cuman ya ini sudah candle
candle merah hijau nih rawan. Menurut saya bisa jebol tuh 2.900 hari Senin atau Selasa. Seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang tadi pagi juga sudah saya analisa, tapi saya analisa lagi sore ini terkoreksi 6,94% ke harga 5.025 ya ARB. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya masih sama gambarannya 5.000 mungkin ada pantulan. Senin kita lihat aja. Siapa tahu bangun di 5.000 sampai 4.800 itu. Kalau bangun sih oke tuh. Tapi nggak bisa tinggi ya. Bangunnya paling maksimal 10%. Bahkan mungkin nggak nyampe 5% aja udah bisa mungkin turun. Jadi ya kalau kondisi seperti ini memang dia downtrend ya. Volume juga meningkat kan 4 hari minggu ini dalam penurunannya berarti seller sangat kuat. Mungkin mantul bisa jadi ada pantulan. Ya, di saham downtrend tuh pasti ada pantulan, itu bisa dimanfaatin dengan buy on support, stop loss di bawah support. Kalau jebol target TP ya hari itu hijau, bungkus saja 5%, 10% bungkus. Jangan berharap dulu ke 6.000 sampai 7.000, 8.000 ya. Naik sedikit bungkus saja, belum saatnya. Malah perkiraan saya ya, ini perkiraan saya dengan analisa melihat histori sebelumnya. Kalau sampai jebol 5.000 tuh dia konsolidasi range-nya ya. Mentok-mentok 4.000 sampai 5.000 tektok area ini. Jadi ya nangkap pisau jatuh di Arto harus disiplin stop loss. Ya sering akan stop loss kalau nangkap pisau jatuh. Saya juga kemarin nangkap pisau jatuh tuh di 6.000 nih. Ya saya tangkap pisau jatuh di tanggal berapa ya kemarin 12 Oktober. Ya cut loss. Karena memang nggak tutup, nggak mampu rebound, saya cut loss 3% saya cut lossnya tuh untuk Arto. Ya. Jadi seperti itu. Untuk Arto mungkin Senin Selasa ada potensi bangun ya, cuman bangun-bangun terbatas. Jadi kita lihat aja Senin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup menguat 1,1% ke harga 2.730. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BTPS ya ini bisa jadi double bottom. Cuman dengan kondisi ISG seperti ini agak rawan ya. Saya sih belum berani ya untuk BTPS juga masuk. Bid overnya juga nih likuiditasnya sangat kecil ya. Daily-nya juga kecil. Jadi hindari dulu aja lah ya. Jangan dipaksa untuk BTPS. Memang volume hari ini meningkat ya. Ada potensi technical rebound bisa. Targetnya 2.800 ini ya. 2.800 sampai 2.850 itu akan diuji neckline double bottomnya. Ya bisa jadi ya. Jadi seperti itu aja untuk BTPS. Mungkin ada bisa rebound karena dia juga nggak terlalu berpengaruh dengan ISG ya. Jadi ya tapi rebound terbatas, kemungkinan kecil kalau naiknya signifikan. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan!